Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Shop Channel Monteso. Mudah-mudahan para bosku selalu kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan tetap bosku membahas masalah budidaya ikan gurame. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan para bosku yang kemarin ada yang komen, terus saya klarifikasi. Ternyata mungkin memang orang itu belum paham benar dengan isi dari video yang saya buat dengan narasumber saya. Kalau memang ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan salah satu bosku tentang juga budidaya ikan gurame bosku. Sebenarnya sudah saya jelasin lewat chat kolom komentar, cuman pertanyaannya itu kan terlalu detail, jadi akhirnya itu ya cuman sekilas, mungkin nanti kurang paham, bisa saya jawab di dalam video ini. Beliau itu minta pertimbangan kan mau budidaya ikan gurame 500 ekor bosku, katanya itu mau cari bibit ukuran di atas 3 jari. Terus saya bilang, saya biasanya tuh kalau nyari ukuran tuh kan harga 1000. Kalau harga 1000 itu daerah saya tuh sudah ukuran satu bengsol, jadi ukur 9, 8, 9 sampai 10 ukur itu bosku. Terus kemudian beliau itu mungkin memang baru mengawali, jadi memang perlu banyak pertanyaan, mulai dari panjang lebar kolamnya itu ditanyakan, sudah saya jelaskan. Kalau untuk 1000 ekor biasanya ya kalau volumenya kolam itu 35 meter itu bisa diisi 1000, tapi kalau 500 ya mungkin 4 kali 6 itu kan 24 meter, nanti bisa diisi 500, 600 sampai 500. Tapi karena bosku ini katanya itu target itu kan mau dipanen ukuran besar bosku, rata-rata 7 on katanya. Kalau rata-rata 7 on itu berarti itu yang kecil nanti pasti 5 on, makanya mending untuk isinya itu diisi 500. Kapasitas sebenarnya kan 6 kali 4 itu kan kapasitasnya 600. Kalau ukuran mau dipanen besar ya mending diisi 500 ekor atau 500 lebih sedikit. Terus itu bibitnya itu mending dicarikan bibit yang ukuran bensol yang ukuran mau dicarikan bibit yang ukuran korek. Terus minta pertimbangan di atas korek bosku, katanya itu kalau di ukuran di atas korek nanti ringan, bisa menghemat pakan. Terus saya jelaskan kalau memang harganya itu beda jauh dengan harga yang ukuran bensol. Kalau ukuran bensol kan biasanya 900 atau 800 sampai 1000, tapi kalau ukuran di atas korek itu nanti harganya jauh dari harga 1000. Ya mending dicarikan ukuran yang bensol, yang penting sudah mau makan pelet, entah itu PF, entah itu biasanya itu PF 500, 800 sampai PF 1000 itu. Terus perhitungan beliau kan kalau dicarikan di atas 3 jarian menghemat di pakan. Sebenarnya kalau hanya untuk ikan 500 antara ukuran bensol ke ukuran 3 jari itu kan tidak membutuhkan pakan banyak bosku perhitungannya. Jadi perhitungannya itu nanti selisihnya dari beli ikan 500 itu dengan habisnya pakan yang untuk mencapai 3 jari itu besaran mana. Kalau besaran selisihnya itu masih banyakkan yang harga 3 jari, ya mending dicarikan yang ukuran bensol atau harga 1000. Soalnya ukuran bensol itu kalau ke ukuran 3 jari itu tidak lama bosku, asal pakan normal, tidak usah terlalu di full, itu paling ya 1 bulan lebih sedikit sudah bisa ukuran 3 jari. Ya, minimalnya 1 bulan lah, nanti kasih pakan normal itu 1 bensol itu bisa ukuran 3 jari atau ukuran korek jazz. Soalnya itu beliau bertanya begini, kalau ikan 500 itu habis berapa sak untuk mencapai ukuran 3 jari, sak yang 30 kilo itu bosku. Ya yang jelas kalau untuk mencapai ukuran 3 jari dari ukuran bensol 3 jari itu ukuran korek jazz, jadi korek jazz yang 3 jari segini itu bosku, itu di atas itu bisa 1 pak, 3 jari sampai 1 pak. Untuk mencapai itu ya kalau ikan 500
tidak sampai bersak-sak, paling habis satu sak itu sudah bisa mencapai ukuran itu bosku. Soalnya cuman ikan 500, perbandingannya kalau satu sak pakan tuh main 2 sekarang 3, berapa 300 berapa gitu loh. Nanti kan sudah bisa mencapai ukuran 3 jari lebih. Kalau selisihnya berarti kan itu nanti ikan uang 300. Kalau jika dengan yang selisih harga, kalau dikalikan harga yang mahal itu mending mana? Kalau mending yang carikan ikan yang ukuran pensol, ya lebih bagus dicarikan ukuran pensol. Ya tapi tidak masalah, mungkin beliau itu kan pemula takut. Yang kita itu merekomendasikan atau menyarankan, soalnya kan biar irit di biayanya bosku. Soalnya pembelian bibit itu kalau semakin besar semakin mahal, nanti hitungannya paten. Jadi nanti keuntungan kita umpama selisih antara harga 1000 sampai 1500, kalau selisihnya 500 kok, kalau dikalikan tebarnya itu ada 5000, kan selisihnya lumayan banyak. Itu nanti jelas mengurangi keuntungan. Kalau bisa kita mengirit, mending kita carikan yang lebih irit. Soalnya bagaimanapun disetutnya ikan itu bosku, kalau melihat pertanyaan dari salah satu bosku itu, ya saya takutnya itu nanti terlalu disetut. Makanya ini saya buatkan video biar buat pengalaman bagi bosku yang kemarin bertanya itu. Sudah sering saya bilang, mau disetut apapun ikan gurame itu, entah itu ukuran 3 jari, entah itu ukuran pensol, itu nanti panennya itu kalau pakan normal tetap paling cepat 11 bulan bosku. Kalau paling enggak 11 bulan, kalau ukuran 3 jari ya bisa 10 bulan lah. Kalau yang ukuran dari pensol itu bisa 11 sampai 12 bulan. Itu pun kalau ukuran 3 jari itu bosku, ya ukuran korek jas disetut biar panen di bawah 11 bulan itu ikannya yang tidak kuat. Makanya saya sudah sering bilang, kemarin juga kita sharing-sharing dengan Mas Sigit, yang gagal di awal-awal itu kan karena terlalu berambisi, biar ikan itu cepat besar, biar ikan cepat panen. Yang jelas itu kalaupun disetut, bosku punya uang, umpamanya ikan 500 atau ikan 1000, dipersiapkan untuk pakannya. Paling kalau ikan 1000 untuk pakannya 25 sak, berarti sekitar 6 juta 7 juta disiapkan, kemudian di full pakannya biar cepat besar. Nah itu nanti yang kebanyakan gagal itu posisi seperti itu bosku. Jadi pakan ada, kita terlalu berambisi cepat besar, akhirnya ikan itu yang tidak kuat. Makanya kalau kita budidayakan gurame lebih baik santai. Umur 1 sampai 6 bulan itu biar itu tebaran 1 bensol, biar itu tebaran 3 jari, santai saja. Nah, habis itu 6 bulan 7 bulan itu, nah, nanti kita bisa mengatur di volume pakannya, mau dipercepat atau dibuat santai. Biasanya kalau dipercepat itu nanti makannya kalau umur-umur segitu pasti sudah 1,5 on sampai 2 on, itu bisa ditambah. Tapi kalau di bawah itu nanti bosku terlalu memburu biar cepat panen, rata-rata itu kegagalan petani, apalagi pemula itu di situ bosku. Dia itu tidak tahan, ingin cepat besar, nanti kalau sudah besar dia cepat panen. Yang jelas kalau ikan gurame tidak bisa di sistem seperti itu. Yang baik mending kita santai saja, kita jalani paling tidak 11 bulan 12 bulan kita akan merasakan hasilnya. Tapi kalau kita terlalu berambisi, malah nanti tidak target tidak kekejar. Yang penting kalau sakit malah dipuasakan, itu nanti bisa sembuh. Puasanya itu 1 bulan 2 bulan kan molor waktunya. Itu kalau sakitnya belum parah. Kalau sakitnya parah, gagal total seperti di Mas Dut kemarin, itu kan malah kita yang rugi. Makanya itu tetap yang paling aman itu kalau dibudidayakan gurame kita buat standar. Kalau ukuran taburan itu 1,5 cm atau sebesar pensol, kita buat 11 bulan sampai 12 bulan, itu ukuran standar. Kalau pakan ada, insya Allah ikannya juga kuat kalau dibuat standar seperti itu. Nah, terkadang ada yang berpikir nih, berarti kalau lama sekali ya kalau ikan gurame itu harus butuh waktu 12 bulan nunggunya. Kayak kalau ingin cepat ya kita, kalau memang ada dana untuk bisnis, kita buat rollingan, kita buat putaran seperti yang sudah saya jelaskan dalam konten-konten saya banyak, pokoknya tentang budidayakan gurame. Bosku bisa seleksi video-video saya yang lama-lama, nanti kalau ada memang yang kurang paham bisa ditanyakan. Kita buat umpamanya
ingin panen dua bulan sekali atau 3 bulan sekali, kita buat kolam. Kapasitasnya terserah bosku, nanti kekuatannya bosku. Kalau kuat 1000-an ya kita buat 1000-an, kalau kuat 2000-an ya kita buat 2000-an, kita rolling isinya. Jadi 2 bulan sekali bikin lagi, 2 bulan sekali bikin lagi. Untuk tahun pertama ini ya kita berat, tapi untuk tahun kedua yang jelas kemungkinan itu nanti bisa berputar panennya, itu jadi bisa 2 bulan sekali itu kalau normal. Tapi kalau tidak normal umpamanya kan terkadang kita ngitung bosku, ini pasti kalau umur 12 bulan kita buat 6 kolam itu 2 bulan sekali pasti panen. Ternyata itu hitungan kita itu tidak pasti sesuai dengan harapan kita. Terkadang ikannya itu ada yang sakit, terkadang pakannya itu telat, itu makanya tapi itu akan lebih cepat kalau kita punya modal dibuat sistem seperti itu ya. Minimalnya itu maksimal itu nggak sampai 12 bulan. Kalau umur ikannya itu tetap 12 bulan, tapi kan kita panennya karena ngisinya itu ngondo usuk bertahap. Jadi panen ini ya, yang ini kan paling sudah berumur 8 bulan, 10 bulan, sebentar lagi panen. Akhirnya terus berurutan. Jadi kalau memang bagi bosku yang punya modal, pikirannya itu kok lama sekali panen ikan gurame, di sistem seperti itu. Jadi tetap dibuat standar, kalau panen itu tidak usah memburu cepat-cepat panen, apalagi musimnya seperti ini, musim pagebluk, banyak ikan yang gagal. Jadi santai saja, tetap kita jalani, paling tidak tetap kita standarkan umurnya. Insya Allah kalau lancar antara pakan dan ikannya kuat itu, tebaran 1 bensol itu 11 bulan itu yang kemarin malah di Pak Ali itu bisa 11 bulan kurang sudah bisa panen. Itu kita buat standar, makanya tidak usah terburu-buru. Rata-rata gagalnya petani atau pemula gurame itu di situ bosku. Mungkin teman-teman yang sudah mencoba baru pertama kali ngisi, ikannya di situ cepat besar, itu rata-rata akan mengalami kegagalan. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa menjawab kemarin bosku yang bertanya sedetail mungkin, mulai ukuran kolam, mulai besarnya ikan 1 bensol ke 3 jari ya, bertahapnya seperti itu. Nanti kalau memang ada modal ingin cepat panen juga putaran seperti itu, nanti bisa 2 bulan sekali ya. Jadi melihat makin banyak kolam, nanti kita waktunya panen itu akan semakin cepat. Sedikit video ini bisa menjawab pertanyaan bosku, soalnya kalau saya jawab di chat kolom komentar itu tidak bisa detail bosku. Dengan mudah-mudahan harapan dengan saya bikin konten ini bisa membuka pola pikir bosku yang mau baru mengawali di budidaya ikan gurame. Budidaya ikan gurame itu kita tetap harus santai, harus tenang kalau kita ingin belajar. Insya Allah kalau kita teliti, kita rajin, kita konsisten, keuntungan itu pasti akan ada. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.